Pemirsa, sebuah rumah makan yang tengah ramai pengunjung di Goa, Sulawesi Selatan terbakar pada Senin malam. Akibatnya 1 orang tewas dan 3 karyawan mengalami luka bakar serius. Sejumlah pengunjung dan karyawan rumah makan di Jalan Sultan Hasanuddin Sunggu, Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berhamburan keluar dari rumah makan yang terbakar Senin malam. Karyawan rumah makan ini pun histeris melihat rekan kerjanya menjadi korban. Akibat kebakaran, 1 orang karyawan yakni Kamarudin yang berprofesi sebagai juru masak tewas terbakar usai terjebak di dapur. Sementara 3 karyawan lainnya mengalami luka bakar serius. Korban kemudian dievakuasi dengan menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat. Ada 3 orang di UGD dan 1 orang yang meninggal atas nama Kamarudin. Ya. Kondisi lukanya sendiri? 100%. 100% luka bakar, Pak ya? Iya. Sekejut badan. Ya. Kebakaran diduga terjadi akibat tabung gas yang bocor menyambar api bagian dapur hingga meledak dan menghanguskan seluruh bagian dapur. Pasca kebakaran, polisi yang tiba langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa kondisi ruang dapur yang terbakar. Polisi menduga kebakaran disebabkan tabung gas yang bocor. Informasi bahwasanya ada kebakaran di Cangkuning. Kami segera melakukan ke TKP. Dan info kami dapat di TKP bahwasanya itu akibat daripada tabung gas yang bocor. Demikian. Sementara itu 3 orang korban, Edi, Samsul, dan Sofian yang mengalami luka bakar serius masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Sunggu, Minasa, Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang pria yang membakar tetangganya hingga tewas di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku nekat membakar korban karena diduga selingkuh dengan istrinya. Polisi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menangkap AR, pelaku pembakaran tetangganya hingga tewas di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap di Pandeglang, Banten setelah 2 bulan buron. Polisi juga menyita barang bukti berupa botol berisi cairan thinner, korek api, serta baju korban yang terbakar. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman 15 tahun penjara. Tersangka atau terlapor atau pelaku ini mendatangi membawa 1 buah botol berisi cairan thinner, kemudian menyiramkan kepada korban, kemudian langsung bakar, kemudian langsung melarikan diri. Akibatnya adalah korban mengalami luka bakar sebesar 70%. Karena saya tahu bahwa dia selingkuh sama istri saya. Maret lalu, Mulyono, warga Cengkareng, Jakarta Barat, dibakar oleh pelaku AR, tetangganya sendiri. AR menyiram thinner dan membakar korban Mulyono setelah mengetahui kabar istrinya selingkuh. Usai membakar korban, pelaku melarikan diri. Sedangkan korban akhirnya meninggal dunia setelah dirawat 10 hari di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus mendalami motif 2 wanita di Simalungun yang nekat membunuh tetangganya sendiri karena tidak diberi pinjaman uang. Sementara itu, untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku mengikat korban di pohon kopi, seolah-olah korban tewas karena gantung diri. Kasus pembunuhan Porta Boru Tumanggor, warga Nagori Tano Tinggir, Simalungun, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Korban yang semula diduga gantung diri di pohon kopi ternyata dibunuh 2 wanita tetangganya sendiri. Pelaku berinisial HT dan AS ditangkap Satreskrim Polres Simalungun dibantu Polda Sumut di sebuah hotel di Medan. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku sakit hati karena korban tidak memberi pinjaman uang sebesar Rp100.000 dan Rp200.000. Kedua pelaku mendatangi korban meminta pinjaman uang untuk digunakan bepergian. Namun korban tak bersedia memberikan utangan kepada kedua pelaku.
Kesal permintaannya ditolak, kedua pelaku membekap korban dengan kain hingga meninggal. Pelaku kemudian merampas tas korban. Untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku mengikat korban seolah-olah meninggal bunuh diri tergantung di pohon kopi. Terus saya bilang gimana kalau uang baru tumanggor kita ambil. Terus saya bilang caranya gimana? Ayolah kita bekap aja pakai sarung kepalanya, terus kita ambil uangnya begitu. Ya, cukup ya. Polisi pun menyita barang bukti berupa 2 unit telepon genggam yang baru dibeli dengan uang korban, 2 cincin milik korban dan uang tunai 2,5 juta rupiah milik korban, serta kain yang digunakan untuk membekap korban. Untuk sampai saat ini, untuk mengarah untuk perencanaan atau persiapan untuk melakukan pembunuhan tersebut, penyidik kami, kemudian tim lapangan kami juga masih mengumpulkan alat bukti. Jika terbukti merencanakan pembunuhan, kedua pelaku bakal dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil meringkus raja pencurian kendaraan bermotor di Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat setelah buron selama 4 bulan. Polisi menyita 21 sepeda motor hasil curian dari tangan tersangka. Raja curanmor ini diringkus tim Buser Macan Bara Polres Sawah Lunto, Sumatera Barat di daerah Pacuan Kuda Kandi, Kota Sawah Lunto. Sesuai informasi yang didapat dari tim lapangan, polisi langsung menyergap pelaku yang sedang melintas dengan sepeda motor di area perkebunan warga. Raja curanmor yang sudah 4 bulan menjadi buronan polisi dikenal sebagai pentolan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Sumatera Barat. Polisi menyita 21 unit sepeda motor curian di markas pelaku, sementara sebagian lainnya telah dijual ke daerah Pekanbaru, Riau. Kita berhasil kembali mengamankan satu inisial ANK di Kota Pekanbaru. Ini udah residivis atau gimana? Sudah residivis, jadi yang inisial tersangka RAP sebelumnya memperoleh asimilasi di bulan 9 tahun 2020 bersamaan dengan inisial ANK. Jadi karena hasil daripada interogasi kita sementara, yang bersangkutan memang bertemu pada saat di lapas. Memang sudah ada niatan untuk melakukan kejahatan kembali setelah mereka keluar nantinya. Raja curanmor ini padahal baru 1 tahun mendapatkan asimilasi karena COVID-19. Tersangka bersama penadahnya di Pekanbaru ternyata bertemu di lapas dan sudah merencanakan kejahatan jika mereka bebas. Dari Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polsek Lubuk Kilangan meringkus seorang pria diduga melakukan penipuan terhadap kurir jasa pengiriman barang di Padang, Sumatera Barat. Modus pelaku dengan membeli barang secara online dan membawa kabur barang pesanan tanpa membayar. Pelaku hanya tertunduk malu saat digelandang petugas kepolisian ke Mapolsek Lubuk Kilangan Kota Padang usai ditangkap di daerah Bungus lantaran menipu sejumlah korban yang merupakan kurir jasa pengiriman barang. Pelaku berusia 30 tahun ini melakukan aksi penipuan dengan modus pembelian barang secara online dan menggunakan sistem pembayaran COD. Saat memesan barang, tersangka sengaja memberikan alamat palsu agar kurir menghubungi nomor telepon tersangka. Setelah bertemu dengan korban dan menerima barang pesanannya, tersangka berdalih akan mengambil uang di rumah, kemudian kabur. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, sebanyak 6 kurir jasa pengiriman barang menjadi korban penipuan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dan selengkapnya mengenai modus pelaku menggait korban sudah bergabung bersama kami Kapolsek Lubuk Kilangan AKP Lija Nesmon melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Nesmon. Pak Nesmon, selamat sore. Pak Nesmon. Selamat sore Pak Nesmon. Ya.
Baik, Pak Nesmond, terkait kasus penipuan sistem COD ini, seperti apa modus pelaku menggait korban? Baik, Bu. Ya, terkait kasus ini seperti apa sebetulnya modus pelaku menggait para korbannya, Pak? Oke, Bu, NSTP. Jadi tersangka modusnya itu dia berbelanja online di salah satu belanja online di online yang tidak disebutkan dengan sistem COD. Dengan sistem COD, kemudian kurir mengantar barang kepada tersangka dengan alamatnya sudah dimasukkan di sistem, namun korban tersangka berjanji ketemu dengan korban di luar dari alamat. Setelah ketemu, kurir menyerahkan barang sesuai pesanan di belanja online. Setelah barang diterima, tersangka dengan modus disuruh kurir menunggu sebentar menjemput uang. Setelah itu ditunggu oleh kurir, namun tersangka tidak kembali kepada kurir untuk membawa uang untuk pembayaran. Kemudian ditelusuri alamat oleh kurir, ternyata alamat itu palsu. Begitu, Bu. Baik, artinya setelah mendapatkan barang, ini pelaku ini kabur begitu ya, Pak? Betul. Jadi barang setelah diterima, dia dengan modus tunggu sebentar, saya menjemput uang, membawa barang, tidak kembali pada kurir untuk pembayarannya. Baik. Gitu. Sudah berapa kali dari pengakuan pelaku melakukan modusnya seperti ini, Pak? Kita di wilayah kita, Polsek Lubuk Kilangan, itu korban yang melapor ke polsek kita sebanyak 7 orang, Pak. Barang apa saja yang dibeli oleh pelaku ini, Pak? Barang yang dibeli oleh pelaku berupa handphone dengan harga bervariasi, kemudian barang-barang elektronik yang lain, dan juga termasuk pakaian yang dipakai sehari-hari. Begitu, Bu. Baik, terima kasih AKP Lijanesmond, Kapolsek Lubuk Kilangan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kita ke informasi lain, berbagai cara ditempuh oleh pemerintah untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi. Kementerian Perdagangan resmi menjalin kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta dan pihak lainnya guna mengoptimalkan geliat sektor UMKM, perhotelan, dan layanan perbankan. Kementerian Perdagangan kembali menandatangani perjanjian kerjasama untuk mendorong pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dengan Pemprov DKI Jakarta, Grup Perhotelan Accord, dan Bank Negara Indonesia. Kerjasama ini merupakan upaya Kementerian Perdagangan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional bersama dengan mitra. Inisiatif dalam mendorong kemitraan UMKM ini diharapkan akan memacu penyerapan hasil produksi. Pemerintah itu harus menyeimbangkan prioritas yang mana antara ekonomi dan kesehatan. Salah satu tidak bisa ditinggalkan begitu saja, gitu kan? Tetapi prioritas mana dan seimbangkan sehingga pola pengaturannya pasti terdampak semua. Saya tahu hotel terdampak, transportasi, wisata terdampak. Kita mencoba melakukan terobosan-terobosan dengan membentuk destinasi baru, fasilitasi oleh pemerintah, kita bangun yang macam-macam lah, sehingga tadi utamanya ya intinya peningkatan akses pasar. Apalagi di masa pandemi ini UMKM kan memang penjualannya juga turun drastis karena memang daya beli juga turun. Nah, di satu sisi hotel yang sekarang ini juga memang berdampak, tetapi sedikit demi sedikit ini kita mulai untuk bangkit hotel dan untuk peningkatan wisatawan. Nah, ini juga untuk dalam rangka Bangga Buatan Indonesia kita supply hotel-hotel, khususnya hotel-hotel besar ini bintang 4-5 untuk menyediakan produk-produk dalam negeri khususnya untuk dari UKM. Lebih lanjut, kerjasama ini merupakan bentuk nyata komitmen Kemendak dalam merealisasikan mandat Presiden dalam menggaungkan rasa bangga menggunakan buatan Indonesia.
Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Zulkifli, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.